Jadi orang itu waktu itu lagi foto sama keluarganya. Waktu itu sumur Bandung masih bagus lah, masih kayak kelihatan kayak alam. Nah pas dia foto, itu di belakang itu ada sosok kuntilanak. Wedding. Yang pada akhirnya setelah gua foto, 2 minggu kemudian pengantinnya meninggal. Tempat yang lembab, tempat yang kotor, diguci, sama di lukisan yang dibuat oleh manusia yang menyerupai manusia. Nah ini adalah sosok, kalau menurut gue sih yang mungkin ini disebut campuran genderuwo sama kuntilanak. Hai Greeners, jadi pada kesempatan hari ini gue podcast sendiri karena gue lagi nunggu Erik. Erik lagi umroh yang kedua kali. Jadi hari ini gue akan podcast dan membahas ada beberapa Greeners yang pengen tahu tentang dunia fotografi hantu. Jadi hari ini gue akan membahas tentang fotografi hantu. Kalau disingkat apa yang enak ya? Blepot. Belajar fotografi hantu. Blepot. Jadi hari ini gue akan membahas tentang fotografi hantu. Nah, jadi sebenarnya fotografi hantu ini adalah salah satu yang dimana pada waktu itu gue tahun 2010 fotografi hantu ini terbentuk atas beberapa orang yang dimana waktu itu gue masih kuliah di Sonono deket Margonda 3 huruf. Nah di situ sebenarnya nggak nyambung sih dari pengalaman gue sama apa yang gue ambil itu waktu zaman gue kuliah. Jadi waktu itu gue cuma ngambil kalau bahasa ininya apa kan ngambilnya kan? Ngambil bidang. Ya waktu itu gue kehumasan. PR, public relation. Oh lo PR. Jadi gue waktu itu gue ngambilnya cuman public relation. Bukan cuman sih, karena apa? Gue itu menghindari yang namanya hitung-hitungan. Menghindari yang namanya matematika. Jadi gue sengaja gue cek, ternyata ada satu jurusan yang dimana bidang studinya adalah public relation. Dan itu gue salah. Ternyata public relation itu hitungannya banyak kan. Terus di situ juga ada belajar fotografi, ada belajar jurnalis, terus ada belajar banyak lah. Dan ternyata di situ banyak hitung-hitungannya, gue salah. Bukannya gue menghindar dari hitung-hitungan, malah gue kejebak di bidang studi public relation. Ini buat temen-temen nih, kalau yang tolol kayak gue, kalau masalah hitung-hitungan lu jangan ngambil sok-sokan deh. Public relation kayak gitu. Ilmunya sih bagus, cuman ya lu akan kejebak di sana. Dan itu benar-benar, aduh, kayak company profile lo harus buat, terus event management. Di situ lo harus bikin di mana manajemen secara secara eventnya itu harus real kan. Dan itu kita harus bikin sesuai dengan apa yang kita buat di sana. Budget, masalah budgeting, semuanya pokoknya itu harus real. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue akan memakai bahasa yang mungkin Erik pun nggak pernah tahu. Bahasa yang gue pakai ini adalah bahasa Indonesia Betawi. Ada nggak sih Indonesia Betawi? Ada lah. Oke, jadi gue akan
membahas tentang dunia fotografi, terutama fotografi hantu. Jadi, fotografi hantu ini pertama kali gue buat adalah untuk mengupas mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai hantu atau jin yang bukan wujud sebenarnya dari makhluk gaib. Jadi, jin itu adalah gelombang elektromagnetik spektrum yang tingkatannya di bawah sinar inframerah. Menurut gua, salah satu teknologi yang bisa untuk menangkap energi dari makhluk gaib, salah satunya adalah, menurut gua adalah kamera. Kenapa gua menggunakan kamera? Karena dulu gua sempat menjadi salah satu fotografer wedding. Yang pada akhirnya, setelah gua foto, 2 minggu kemudian pengantinnya meninggal. Ini serius, Ken. Cerita serius ini. Nah, dari situ gue udah mulai vakum untuk menjadi seorang fotografer wedding. Nanti gue kasih fotonya deh. Waktu gue lagi moto jadi fotografer wedding. Gue pakai baju kuning kayak gini. Set. Ini baterai ngomong-ngomong habis nih. Kayak gini. Gue jelasin dulu secara teknologinya kamera. Karena kamera itu menangkap objek itu melalui frame per second. Jadi kemungkinan besar ketika speed semuanya diatur secara sedemikian mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, kemungkinan besar jin itu akan bisa tertangkap oleh kamera ketika kamera tersebut sudah kita atur sedemikian rupa. Dari situ kamera pun belum bisa menangkap untuk perwujudan dari makhluk gaib. Ternyata setelah gua pelajarin beberapa tahun yang lalu dari 2010 itu sama ada satu teman gue dosen, dan dia pun kita sama-sama berjalan untuk membangun sebuah komunitas yang dimana komunitas itu adalah khusus memburu hantu dengan kamera. Jadi dari teknik tersebut, dari kamera tersebut, di situ jin belum bisa tertangkap oleh kamera. Jadi ada beberapa teknik yang kalau kita lengkapin dengan teknologi yang gue pakai yaitu kamera, itu kemungkinan besar jin yang ada di sekitar ketika mereka sudah menyerupai dan menaikkan energinya, kemungkinan besar itu akan bisa tertangkap oleh kamera yang ada yang kita gunakan untuk menangkap energi dari makhluk gaib. Kayak gitu. Nah, kenapa gue tidak meyakini atau tidak terlalu ragu dengan kemampuan dari cara kerja mata manusia, karena untuk bisa melihat energi dari makhluk gaib pun itu tidak mungkin ketika manusia tersebut meyakini dirinya bisa melihat dari bangsa jin dalam wujud sempurna, dalam wujud aslinya, bukan sempurna. Nah, jin adalah gelombang elektromagnetik spektrum yang dimana jin tersebut mempunyai energi paling bawah dibanding inframerah di dalam kamera. Salah satunya kenapa manusia tidak bisa melihat hantu, karena untuk melihat sensor remote, ini ada sensornya nggak sih? Coba Ken bagi remote AC, Ken. Ada dong harusnya. Dikit. Nah, ini aja. Jadi untuk manusia itu sendiri, cara kerjanya secara konstan. Jadi untuk melihat apa ini namanya, sensor yang ada di dalam kamera ini, manusia ini tidak akan bisa melihat karena penglihatannya sangat terbatas. Tapi ketika kita menggunakan teknologi, kayak kita coba pakai kamera kayak gini nih ya, ketika kita kasih kayak gini, wah ini habis nih kayak baterainya kan? Yang depan, yang depan ada nggak? Ada. Nah, iya nggak apa-apa kecil. Jadi ketika kita menggunakan kamera atau teknologi, kemungkinan besar
kita bisa terbantu oleh apa yang tidak bisa kita lihat. Nah ini juga sama. Ini kenapa jadi begini dah? Mana? Oh ini ya. Nah tuh ya kan, bedip. Lihat kan? Tuh, ya kan? Tuh. Ya bener nggak? Di sini nggak kelihatan sih. Di kamera kecil banget. Oh berarti gue rekam dah ya. Leh. Nah kayak gini nih. Nah tuh, bedip. Jadi intinya, untuk melihat energi dari makhluk gaib, manusia itu tidak mampu untuk bisa melihat gelombang elektromagnetik spektrum tersebut. Jangan untuk melihat energi dari makhluk gaib, untuk melihat sensor remote yang ada di TV aja, mereka tidak mampu. Jadi kayak gitu. Secara teknologinya ya. Nah, kenapa gua menggunakan kamera? Karena penglihatan manusia itu sangat terbatas. Manusia cuma bisa melihat dua warna. Warna merah sama warna ungu. Di atasnya ungu itu zona ultraviolet. Manusia sudah tidak bisa melihat. Di bawahnya di bawahnya merah, itu sinar inframerah. Manusia juga tidak mampu untuk melihat. Jin adalah gelombang elektromagnetik spektrum yang tingkatannya di bawah sinar inframerah. Bagaimana manusia bisa melihat hantu, sedangkan untuk dua warna tersebut saja manusia sudah sangat terbatas penglihatannya. Apalagi yang di bawah sinar inframerah. Nah, untuk mendapatkan sosok energi dari makhluk gaib, kita butuh orang yang merasa ketakutan berlebihan. Ketika ada orang yang merasa ketakutan berlebihan, jin akan mengambil energi dari orang yang merasa ketakutan berlebihan tersebut melalui gelombang infrasonik. Nah, ini salah satu proses di mana kamera tersebut bisa menangkap perwujudan dari makhluk gaib yang dimana ketika jin tersebut sudah menaikkan energinya ataupun emosinya. Nah, dari kamera dan beberapa teknik yang gue pakai adalah gue akan memancing dari orang yang merasa ketakutan tersebut untuk selalu berpikir misalkan ada kuntilanak, pocong, ataupun yang lain-lain. Terutama hantu-hantu yang ada di Indonesia. Nah, ketika mereka sudah berpikir kuntilanak, pocong, dan mereka merasa ketakutan berlebihan, yang dimana ketika ada seseorang yang merasa ketakutan berlebihan, jin yang di sekitar akan mendeteksi suhu orang yang merasa ketakutan tersebut melalui gelombang infrasonik. Sehingga efek yang dihasilkan dari energi tersebut adalah merinding, panas dingin, ataupun pengap. Sebenarnya energi kita lagi diambil untuk dimanipulasi oleh bangsa jin yang ada di sekitar untuk berwujud apa yang kita pikirkan. Nah, ketika jin sudah bisa sejajar dengan inframerah ada dalam kamera, kemungkinan besar jin tersebut akan bisa tertangkap oleh kamera. Dan apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Kayak misalnya kuntilanak kan, itu akan jadi kuntilanak. Doraemon, itu akan jadi Doraemon. Serius, gue udah pernah dapet Doraemon itu 2013 di daerah Citayam. Jadi waktu itu gue emang bener-bener takut. Ada satu jembatan, samping kirinya ada pesantren, dan jembatan itu goyang-goyang. Nah itu gelap banget waktu itu 2013 masih ada pohon bambu lah. Nah itu karena gue merasa takut, apa yang gue pikirin itu Doraemon, dan itu jadi kucing, bener kayak kucing di pohon pisang. Jadi sebenarnya jin itu tidak seseram apa yang kita bayangkan, tapi jin itu terbentuk atas diri kita sendiri ketika kita merasakan ketakutan berlebihan. Ada nih orang, gue nggak percaya, masa sih hantu bisa tertangkap kamera? Seperti ini, seperti itu, dan itu bisa gampang banget tertangkap. Nah, kalau ada tekniknya, ada caranya, kemungkinan besar itu bisa. Karena gue waktu itu punya 2 komunitas di Indonesia yang memang komunitas itu ya terbentuk dari beberapa orang, termasuk gue. Sebenarnya sih dari 2 orang awalnya. Dan termasuk gue ini adalah orang ke-1 atau orang kedua yang memang gue ini sangat skeptis dengan wujud-wujud dari hantu yang ada di Indonesia. Gue sampai mempelajari kok bisa gitu hantu bisa berwujudnya seperti itu,
Terus kok bisa gitu hantu bisa berwujudnya kayak gini. Pada zaman dulu Ken, gua waktu itu pakai handphone 6600 dan Sony T 130 kalau nggak salah. Dan dulu gue pernah ngelihat orang tiba-tiba waktu itu kalau nggak salah di pohon beringin yang ada di Sumur Bandung. Lu tau nggak Sumur Bandung? Belum. Itu di Taman Jaya. Jadi orang itu waktu itu lagi foto sama keluarganya. Waktu itu Sumur Bandung masih bagus lah, masih kayak kelihatan kayak alam. Nah pas dia foto, itu di belakang itu ada sosok kuntilanak. Nah dari situ gue mulai, oh ternyata bisa ya manusia, kamera itu, teknologi itu bisa menangkap dari hal-hal yang di luar nalar. Nah dari situ gue mempelajari dan berjalannya gue kuliah, gue sama teman gue itu gue ngebentuk khusus fotografi hantu untuk menangkap hantu yang memang bukan wujud sebenar dari makhluk gaib. Kayak gitu. Ini udah berapa menit, Ken? 17. Shit, udah lama banget ya. Masih panjang ini. Masih panjang. Sebenarnya penjelasan gue itu panjang, Ken. Kalau gue jelasin semuanya, Ken, apalagi gue punya 15 teknik, nanti dicuri, Ken, sama orang. Makanya gue jelasin, 7. jangan 7 juga kebanyakan. Jangan 5. 2, oke. Jadi, kalau kalian ingin mempelajari fotografi hantu, kalian yang pertama itu harus mempunyai kamera. Diutamain DSLR, jangan pakai kamera handphone atau camdic. Karena kalau lu menggunakan kamera camdic atau handphone, gue yakin kalian akan mendapatkan ops. Jadi ops itu adalah bukan perwujudan dari makhluk gaib, tapi ops itu adalah partikel atau partikel kecil atau debu yang tertangkap kamera handphone atau camdic karena flash sama lensa ini saling berdekatan. Biasanya fenomena tersebut terjadi di suatu tempat yang gelap. Nah, makanya dia akan terbentuk bulatan-bulatan sempurna. Gue nih Ken, sambil berak aja memerem nih, gue bisa bikin off man. Serius? Gampang. Nanti gue ajarin dah caranya. Jadi, diusahakan kalian itu menggunakan kamera DSLR untuk meminimalisir, betul nggak sih ngomongan gue? Untuk meminimalisir terjadinya fenomena ops. Gitu. Nah, salah satu teknologi kamera ini gue combine, gue satukan dengan salah satu ilmu agama, Gen. Ini bukan mencari duit untuk agama, tapi ini gue akan menjelaskan agama ini sangat berperan penting di dalam dunia kehidupan kita. Entah itu dari teknologi, entah itu dari apapun, agama ini sangat berperan penting. Nah, salah satu yang membuat gue yakin dan membuat gue percaya adalah gue pernah baca salah satu buku. Beliau adalah ilmuwan muslim pertama yang menciptakan optik. Kalau kalian nggak percaya, kalian browsing aja, namanya Ibnu Al-Haytham. Salah satu ilmuwan muslim pertama yang menciptakan optik, bahkan mengambil langsung dari cara kerja mata manusia. Akhirnya Ibnu Al-Haytham ilmunya itu disebarluaskan dan dikembangkan oleh sama orang-orang barat. Dan terjadilah lensa kamera dan lain-lain. Nah, itu salah satu ilmuwan yang menjadi salah satu favorit gua, yang dimana gua bisa mengerti dan tahu tentang cara kerja kamera, terutama optik dan lensanya, kayak gitu. Ada beberapa teknologi juga yang membantu gua yang mungkin orang nggak punya, kayak barometer, terus kayak untuk mengecek di sini bener nggak energinya seberapa besar yang memang harus gua foto, terus di sini bener nggak energinya seberapa besar yang harus bisa gua satuin dengan kamera yang udah gue siapkan, kayak gitu. Jadi alat yang gue pakai ini pun itu sangat membantu ketika gue untuk mencari perwujudan dari makhluk gaib.
Nah, karena salah satu tempat yang udah pasti yang ada setannya, yang ada jinnya, kalau di dalam satu kitab, gue pernah dapat dari guru gue juga, tempat yang disinyalir itu tempat mereka yang udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu kamar mandi, tempat yang lembab, tempat yang kotor, diguci, sama di lukisan yang dibuat oleh manusia yang menyerupai manusia. Nah, jin itu suka sama makan makanan kayak telur, tulang, bau-bau wangi-wangian, menyan, kayak gitu. Nah, itu makanan kesukaan jin. Nah, makanya kalau lo habis makan nih ya, nih, gue bilangin ya, untuk siapapun, kalau lo habis makan yang bertulang, sebelum maghrib, usahakan itu harus dibuang di luar. Karena nanti kalau besoknya udah lo lihat, pasti tuh di dalam, di tulangnya itu nanti bakalan ada kayak rongga-rongga gitu tuh. Nah, sebenarnya gue nggak tahu itu tulang itu bisa dirubah lagi atau diapain gitu untuk menjadi makanan yang lo makan, kayak gitu. Dan satu lagi, jin itu suka pakai baju yang warna kuning. Gue putih. Lo apa? Hitam-hitam. Nah itu, kesukaan jin adalah warnanya warna kuning. Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu teknologi, itu adalah salah satu cara gua untuk membantu gua untuk mencari perwujudan dari makhluk gaib melalui kamera. Jadi nggak cuman kamera aja yang bisa yang wah gue punya kamera nih, Dika bisa nangkep pakai kamera, masa gua nggak bisa? Oh nggak gitu. Itu belajarnya dari 2010 Ken sampai sekarang itu masih gue pelajarin. Kayak gitu. Jadi ada 15 teknik, kalau gue hitung ada 15 teknik, entah itu untuk dari kameranya itu pun sendiri maupun dari perpaduan antara ilmu agama. 15 teknik itu bisa untuk, gue yakin, untuk menangkap energi dari makhluk gaib. Dan ketika jin sudah menaikkan energinya, sudah sejajar dengan inframerah di dalam kamera, kemungkinan besar 70% itu akan kita bisa dapat sesuai apa yang kita pikirkan. Nah, salah satunya kenapa gue menggunakan kamera? Yang tadi gue bilang, kamera itu salah satunya mempunyai kecepatan. Kalau menurut guru gue juga nih, terus menurut Imam Syafi'i, jin itu seperti ikan. Ketika ikan itu keluar di dalam air, maka dia tidak akan bertahan lama. Nah, ketika jin ada di alam manusia, dia tidak akan bertahan lama. Nah, beberapa teknik lagi, itu tadi berapa? Satu ya? Satu aja panjang banget, Ken. Apalagi 15. Buset deh, bisa sahur. Iya, keburu sahur gue ntar. Nah, yang kedua adalah yang biasa-biasa gue pakai aja ya. Bagaimana kita ini bisa memancing rasa kemarahan dari bangsa jin yang ada di sekitar. Makanya gue suka ngencing tuh, ya kan? Sebelum gue hunting nih, gue taruh jagoan gue di di aqua, terus gue lempar-lempar kayak gini, kadang kayak gitu. Sengaja tuh. Tapi kalau misalkan on the spot, ya gue kencingin aja itunya pohonnya. Nah, itu salah satu untuk membuat mereka marah. Jadi ketika mereka marah, gue yakin nih, dia akan menaikkan energinya dan kemungkinan besar itu bisa naik di atas sinar inframerah ataupun bisa sejajar dengan inframerah. Jadi ketika jin di sekitar marah, lu akan tahu tuh, lu akan ngerasain. Namanya manusia kan, sejak lahir itu kita sudah diberi indera. Salah satunya adalah indera perasa. Contohnya deh, misalkan ada cowok ganteng nih Ken, lu liatin aja gitu di bangku, lu sambil ngiler ya kan, lu liatin aja. Nah dia akan merasa tuh, kayak gue ada yang liatin dah. Nah sebenarnya itu sama Ken, itu salah satu yang gue pakai juga untuk ketika jin tersebut sudah marah, gue yakin dia akan terpaku sama gue Ken. Bukan karena terpaku gue ganteng ya, tapi karena guanya bikin dia marah. Kayak gitu. Nah, itu salah satu teknik
beberapa teknik yang gue pakai untuk mencari penampakan dari makhluk gaib. Sebenarnya sih ada banyak yang pengen gue bahas tentang fotografi hantu ini. Cuman gitu Ken, gue takut. Dulu gue terlalu baik Ken, gue ngajarin orang tentang fotografi hantu ini. Itu dari jam 12 sampai jam 5 subuh. Gue ajarin Ken. Wah, dulu makin banyak. Gue ngajarin kayak gini. Terus gue sambil minum. Terus gue sambil ngerokok. Banyak gue. Sampai jam 5 subuh. Ini kalau ada Erik domelin gue ngerokok nih. Nah bodoh ah, dia nggak ada ini. Enter taruh Erik sini ya. Bisa. Kan, taruh ya sebelahnya ya. Oh jadi gini men. Waktu itu. Lu adegan suap lu, kita tampilkan Erik gitu. Oke, Greeners. Jadi sebenarnya gue ini juga orang sakti, Greeners. Gue ini orang sakti yang bisa menghadirkan orang yang nggak ada menjadi ada. Oke? Jadi, ntar lo. Syaratnya minum dulu. Harus iPhone 15 atau 16 ya untuk menghadirkan orang ya, oke? Oke. Ntar. Tanpa mie harus bak lu. Nah, benar-benar. Jadi syaratnya gitu. Sebenarnya gue ini orang sakti. Untuk menghadirkan Erik yang nggak ada aja gue bisa. Tapi syaratnya lo harus minum dulu. Minum apa? Air putih apa? Susu. Harus susu apa? Warnanya apa? Coklat. Ya. Yang merahnya. Ultra. Kalau bisa. Ultra lebih gacor lagi. iPhone-nya harus 15 atau 16. Oke. Terus, satu. Lu jangan pernah ngelawan sama orang tua. Udah dah, hidup lu aman dah. Dunia akan mengikuti lu. Oke, jadi bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue berdoa dulu sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa dengan Tuhan. Walaupun tidak terdengar oleh orang lain. Biar doa kita dikabul. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dateng kan? Dede. Halo men. Jangan diem aja lo. Oke. Dateng dong Eriknya. Keren kan? Nah, jadi gitu. Jadi men, tadi gue ngomong sampai mana ya? Itu jam 12 malam minum kopi. Minum, ngerokok. Oh iya. Jadi waktu itu gue gini, waktu itu gue ngajarin ada beberapa orang yang baru masuk dalam komunitas gue ajarin tuh dari jam 12 itu dia ngerokok, jam 12 itu dia belajar fotografi hantu. Waktu itu gue pernah ngasih tahu nih men nih tempat gue dulu ngajarin fotografi hantu di Kelapa 2, lampu merah sebelah kiri ada warkop. Nah terus itu ada tukang ketoprak, rokoknya rame banget. Nah di situ men. Jadi gue ngajarin tuh sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 5 subuh. Nah gue ngajarin tuh. Tapi yang gue ajarin cuman 5 teknik. Iklan. Tar. Gue ajarin cuma 5 teknik. Nah, makanya kenapa di sini gue cuman kasih 2 teknik. Kalau gue kasih 15 teknik, nanti gue banyak saingannya, nggak laku gue. Bener lah. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa foto yang mungkin kalian bisa lihat hasil dari jepretan yang terbaru maupun yang terlama. Di mana Ken fotonya ya? Di Gordon. Oh, di sini. Foto penampakan. Nah, tuh. Oke. Ini
ada beberapa foto yang terbaru dan terlama yang gue dapet selama sebenarnya foto gue tuh ada hampir sekarang udah lebih dari 8.000 foto penampakan men dari tahun 2013 sampai sekarang. Cuman gue cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yang bakal gue tayangin. Dan ini menurut gue ya salah satu foto yang keren sih. Nah. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa lagi nih gede nih. Di zoom ya? Nah, ini udah gue zoom nih. Yang itu tuh bang. Mana? Yang biru bawah tuh. Mana sih? Ke sebelah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Ini. Kanan. Nih. Kanan bang. Ini kanan gue sama kanan lu beda. Buset deh. Kanan TV. Kanan TV. Ken jangan injek kaki Erik Ken. Kaki Erik lu injek. Nggak bisa kan? Segini dong kali ya? Kontrol plus nggak bisa ya? Jangan sampai gue kontrol jet semua nih. Nah, ini adalah salah satu foto penampakan yang dimana gue dapet ini itu di rumah Jenderal. Nggak disebutin ya, nggak usah disebutin Jenderal. Nggak usah. Jadi ini gue dapet di rumah Jenderal itu tahun 2019. Jadi di sini ada jendela, rumahnya udah terbengkalai, udah bener-bener nggak layak huni, genteng bocor, toilet mampet, sama pintu pada robek. Nah ini gue dapet foto penampakan ini di rumah Jenderal. Gue sebutin. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini. Kalau kalian lihat, ini ada matanya, ini ada matanya, ini ada hidungnya, dan mulutnya tuh lebar. Kayak gitu. Jadi di sana gue ada beberapa dapat foto penampakan di rumah Jenderal. Kenapa gue sebut lagi ya? Dari Indah. Nah itu. Terus ntar lo. Nah, nih, ini nggak kayak ini. Gue ngirimin jelek lagi gambarnya ya. Iya. Iya. Wih, gede banget. Aduh. Ini bisa yang ini. Nah, ini. Jadi, deh. Jadi ini adalah satu sosok. Nah, ini adalah satu sosok. Gua nggak tahu ini cewek atau wanita. Apa bedanya? Gua nggak tahu ini cowok atau cewek. Jadi waktu gua foto itu ada satu bangunan, kayak bangunan luas gitu, kayak sekolahan. Terus tiba-tiba gua feeling kayaknya ada yang ngeliatin gua deh. Nah akhirnya gua foto sesuai dengan kamera, dengan kebutuhan gua yang kanan atau yang kiri, gua foto pada waktu itu. Dan akhirnya dia, kalau kalian lihat, dia bisa nengok ke gua gitu. Kayak gini tuh. Nah, kalian simpulkan dah ini. Ini apa ini? Ini kuntilanak atau genderuwo. Tapi yang jelas, ini serem banget. Next dong gitu, next. Gitu. Next. Oke, gitu dong lu biar kerja Ken. Benar, next. Oke. Nah, ini nggak usah digedein lagi lah ya. Itu mukanya. Iya. Jadi gue waktu itu sama Erik itu datang ke tempat yang dimana band 17. 17-an. Band 17. Oh ya. Nah, itu ambruk Oh. di Banten. 2018. 2018. Nah ini gue dapat foto ini, filenya ada, dan gue nggak tahu ini apa. Tiba-tiba dia
Waktu itu gue foto di laut gitu, set. Gue foto cekrek. Gue berharap gue dapet kereta Nyi Roro Kidul. Tapi ternyata yang gue dapat adalah sosok ini. Kayak Kamen Rider ya? Lebih ke ini sih, ke Ultraman. Iya. Iya sih. Lebih Gue ke- pikir kayak Kamen Rider itu matanya nyala. Iya bener nyala. Dan itu gue sama Erik nginep di sana. Coba. Ya kan? Nah ini adalah foto di mana waktu itu gue lagi sama Erik waktu itu lagi liburan. Gue waktu itu lagi di Bali. Jadi gue datang sama Erik itu di salah satu tempat terserem, mungkin ya di salah satu tempat terserem di Asia ya. Itu namanya V Pedugul Bali, Hotel V Pedugul Bali. Waktu itu gue kebagian sama Erik itu, bukan nama Erik sih, gue kebagian waktu itu gue ada sebelum ada hotelnya gede yang gede ini. Nah di sebelah kiri itu ada tangga, tapi tangganya itu kayak naga, gede. Sini naga, di sini kepala, pokoknya kayak naga, lu sampai harus naik ke atas sana. Nah ini di atas sana itu lu bisa ngelihat masyarakat Bali ketika lu ada di atas. Lu udah naikin tangga itu, terus gua foto di situ, akhirnya gua dapet sesosok yang ngebelakangin gua. Ini di Hotel Pi Pedugul Bali. Kayak montok ya. Next dulu. Next. Oke. Lu kalau kurang next gua ini lu. Sip. Nah, kalian pasti tahu nih foto di mana ini. Ayo. Ayo di mana? Tebak ini di mana? Grinas kan kamu? Oh iya. Ini adalah foto sama Om Hao. Oh. Waktu itu kita sempat collab sama Om Hao, yang dimana ini adalah salah satu tempat yang tempatnya kecil di pinggir jalan, tapi tempat ini punya histori yang katanya tempat ini bekas klinik aborsi, kayak gitu. Gua nggak tahu itu ini wujudnya apa, tapi sih kata Om Hao ini cewek yang dia lihat juga. Dan ini gue waktu foto ini gue sama kru-kru mereka. Dan mereka bisa memvalidasi kalau ini emang bener-bener gue dapet. Dan waktu itu gue kan kalau foto itu kan selalu gue pindahin dari kamera ke handphone. Jadi biar kalian bisa langsung lihat gitu. Karena kalau gue cek di kamera itu, display layar itu terlalu kecil. Jadi nggak akan terlihat. Nah ini waktu itu gue dapat dari klinik aborsi sama Om Hao. Untung gue dikit nih. Next. Shit gede banget. Kok nggak bisa ya? Udah segini aja ya. Sosok ini adalah gue dapat waktu itu di Cibubur, kalau nggak salah rumah Poltergeist, yang dimana sebelum gue dapat foto ini itu ada kejadian lemari kitchen set itu semua pada kebuka, dan gue sih secara random sih motonya ini, karena gue nggak yakin kalau gue tuh dapat sosok, karena tempatnya satu banyak debu, yang kedua terlalu sempit untuk gua bisa dapat ini foto. Ternyata ada loh sosok penampakannya di sini. Oke, next. Nah, ini kegedean kali ya. Nah,
Ini waktu itu gue 2020 kayaknya. 2020 waktu itu gue sama Erik datang di... Enggak, sebenarnya sih gue waktu itu ada syuting sama Kabar Misteri. Waktu itu gue sama Erik kebetulan katanya warga tersebut menceritakan ada rumah kayu yang isinya itu adalah barang-barang peninggalan dan kolektor benda-benda pusaka. Rumahnya itu kayu semua, jadi nggak ada tuh kayak ubinnya, lantainya, ataupun temboknya tuh besi nggak ada. Tapi benar-benar kayu. Nah waktu itu gua foto, kalau nggak salah ada 2 foto deh. Erik lagi spirit box di sini, ini dalam keadaan gelap, ini flash gue. Erik lagi spirit box. Ternyata pas gua foto setelah Erik spirit box, gua lihat ada sosok kepala yang keluar dari dalam guci. Nah, guci zaman dulu kayak gini nih, agak gendut nih. Nah, tadi gue bilang, salah satu tempat yang disenengin oleh bangsa jin adalah guci. Nah, ini terbukti kan? Ini ada sosok kepala yang keluar dari guci tersebut. Nah, di dalam gucinya ini itu masih ada kabang-kabang. Apa ya kabang-kabang? Inian, spider. Oh, sarang. Sarang laba-labanya. Dan dicek sama kru, itu sarang laba-labanya utuh. Sedangkan di sini ada sosok kepala. Mungkin kata kru, ini mah kerjaannya Dika kali ya. Gitu. Next. Nah dulu, gua kasih foto perbandingannya. Nah, ini foto perbandingannya yang tadi. Nah, kosong kan? Nggak ada kan? Nah, ini foto perbandingannya. Jadi setiap foto tuh gue selalu ambil 2 atau 3 untuk membandingkan berapa detik dari foto pertama ke foto kedua. Nah, ini untuk perbandingannya. Nah, ini foto yang nggak ada iya, nggak ada kepalanya, sosok kepala. Taruh. Next. Detailing. Nah, ini waktu itu Erik lagi spirit box juga. Ya. Jadi Erik spirit box. Gua foto juga tuh. Akhirnya di jendela ini ada sesosok muka. Kelihatan nggak? Nah, sosok muka. Oh itu Rumah Kebon Jati. yang gua kencingin. Rumah Kebon Jati. Jadi di sini ada sosok muka. Mukanya serem banget. Gua kira ini ya kayak daun, kayak apa, tapi pas gue zoom, ini tuh muka ngeliatin Erik. Nah, gua rasa sih nenek-nenek itu sih. Nenek-nenek yang ngomong kalau tempat itu dikotorin sama lu. sama gua. Untung gak gua nodain nenek-neneknya. Cuma kotorin. Cuman gua kotorin. Coba kalau gua nodain. Ya. Next. Next. Nah, ini. Ini waktu itu gua ada di satu lokasi, gua lupa. Dan ini ada sosok cewek ngebelakangin gua. Dan gua cari foto perbandingannya, ternyata nggak ada. Dan ini adalah satu sosok. Nih. Kenapa kok fotonya Dika nggak jelas-jelas? Nah itu. Jadi jin itu dia tidak akan tidak akan berwujud dengan kemampuan yang mereka tidak punya kemampuan yang tinggi. Apalagi jin itu seperti ikan. Ketika jin ada di alam manusia, dia tidak akan bertahan lama. Jadi dia akan cepat selalu bergantian. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa foto berwujud sempurna, gue pastiin itu adalah settingan. Ya itu. Jadi kalau misalkan jin berbentuk, ya gue sih nggak menyalahkan. Kadang ada juga yang berbentuk sempurna. Tapi itu jarang. 1999 banding 1. Kayak gitu.
Mana lagi? Ini. Ah, ini di rumah, ini di Jogja waktu nggak salah gue. Kelihatan nggak? Nah ini di Jogja, waktu itu gue datang ke rumah sekte, katanya rumah sekte. Ternyata bukan rumah sekte, rumah orang biasa yang rumah penduduk biasa pada zaman dulu. Waktu itu gue ke belakang sendiri, terus ada orang-orang yang kayak dupa, terus bikin-bikin settingan kayak gitu. Akhirnya gue tendang-tendang, gue kencingin di pohon yang ini, dan akhirnya gue dapet sosok warna merah kayak gini, kayak gitu. Oh, berarti itu dibilangnya rumah sekte, Bang? Rumah sekte, tapi bohongan. Itu rumah bohongan, bukan sekte. Spirit box nggak ngomong rumah sekte. Ah ini nih. Ya begini, foto hantu itu nggak bisa jelas banget. Kelihatan nggak, Ken? Kelihatan sih. Kelihatan ya? Pokoknya ini ada salah satu sosok yang dimana sosok ini dia belum sempurna wujudnya, masih dalam keadaan ingin mewujudkan. Nah, lebih ke banci sih, cowok lah. Nah, jadi foto ini gue dapet di lupa gue di mana. Tapi yang jelas ini foto penampakan. Next, itu mana? Wah. Nah ini foto gue dapet di daerah restoran apa sih namanya? Lupa, nggak ada namanya. Restoran, ya gitu dah, yang berhenti operasi di sebelum COVID. Nah, terus katanya, Bang, itu kok ada tembok di sana. Nah, mana ada tembok di sana? Coba kalau kalian lihat, gue masuk pertama itu, jalanannya itu, gue masuk ke dalam, itu nggak ada apa-apa di sana. Jadi gue ada beberapa foto perbandingan yang bisa gue lihat bahwa ini adalah satu sosok penampakan. Ini yang terbaru. Rick, diem aja, Rick. Masih ada kan? Rick, diem aja. Ntar, Rick. Ini jatah gue. Oke? Diem aja. Rokok lu, rokok. Surupan lagi. Ini apa? Nggak ada. Ini foto perbandingan pocong. Jadi ini foto terbaru. Ini sama Teh Risa. Jadi awal gue dapat foto ini adalah waktu itu hujan, terus gue menyiapin alat. Tahu-tahu pas gue masuk, Teh Risa sama Erik udah opening. Akhirnya gue bingung nih, gue ngapain. Akhirnya gue ke belakang, gue foto-foto sendiri, hujan-hujan. Ini di tempat awal mula gue foto-foto. Ternyata gue dapet sosok pocong. Nah ini, ya. Perbandingannya yang tadi ya, Bang ya? Perbandingannya yang tadi, foto perbandingannya yang tadi. Ini foto perbandingannya, ya lo tau sendiri kan, gue ngambil beberapa kamera itu, ya banyak kamera yang gue pakai. Jadi kalau misalkan ada yang beda itunya ya mungkin karena beberapa kamera beda yang gue pakai untuk settingannya. Terus ini. Nah. Ini foto perbandingan. Ini juga sama Teh Risa. Nah, ini foto yang terbaru nih, ya. Foto yang terbaru dari gue untuk jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah itu mah orang. Nah, kalian tanya sendiri ya tuh sama Teh Risa, gue ada orang apa enggak? Dan gue sempat bilang, ini jangan-jangan krunya Teh Risa nih. Dia bilang enggak ada. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, wah itu mah orang itu settingan. Nah, gue punya data skripnya. Dan lu boleh konfirmasi ke Teh Risa atau lu DM Teh Risa, itu ada orang atau bukan, dan ini ada yang jadi ginian atau enggak. Nah ini fotonya. Nah ini foto perbandingannya nih. Jadi kenapa ini gue sebut penampakan? Karena gue ada foto perbandingannya. Nah ini kosong, nggak ada. Tuh. Oh, kosong kan? Nggak ada. Nah ini
yang gue bilang sebagai penampakan. Karena gue punya foto perbandingan di tempat yang sama yang bisa meyakinkan gue lebih yakin bahwa ini adalah sosok yang ada di tertangkap kamera gue. Next, oke. Nah ini foto perbandingan ini mah. Nanti kita lihat foto penampakannya dulu ya. Nah, ini adalah foto sosok penampakan sama juga. Ini sama Teresa juga. Kelihatan nggak sih kan? Kelihatan, tapi ada cleaners yang bilang, Bang, itu apa yang dibunderin, nggak kelihatan katanya. Tapi sebenarnya itu apa, Bang? Ini adalah tuh kalau gue ini ya. Kalau kalian perhatiin, ini ada caling, ini ada mata, dan ini dari segi warnanya pun berbeda. Dia kayak kehijau-hijauan gitu. Ini mata, ini mulut, ini caling, dan dari segi warna ini beda. Jadi ini sosoknya nih. Nah, ini adalah foto perbandingannya. Kalau kalian lihat, ini adalah sosok foto perbandingannya, dan ini pun nggak ada. Beda dengan yang tadi. Nggak ada di sini ya kan? Nah, ini adalah sosok, kalau menurut gue sih ya mungkin ini yang disebut dengan campuran genderuwo sama kuntilanak. Jadi serem. Gitu. Apalagi? Next, kita ke mana tuh, Bang? Yang pintu tuh, belum. Yang pintu. Nah, tuh. Nih. Iya, Ini udah. udah tuh. Nah, di jendela. Yang itu nggak ada, Ken? Mana? Yang foto kuntilanak Nane Blande. Oh, berbanding lagi. Itu tuh, paling ujung kanan. Mana? Ujung kanan. Ini. Iya, itu. Emang iya? Dalam Belanda. Bukan. Belum mau kirim. Ntar gue kirim. Berarti ini ya? Nah, ini juga gue juga sempat bahwa ini tuh bukan foto penampakan, tapi pas gue cek, ini tuh ada sosok kayak baju putih, ini kepala panjang. Dan ini gue dapat di rumah apa ya? Rumah apa ya namanya ya? Yang gue manjat, bukan gue manjat, yang gue turunin manjat. Apa ya? Rumah apa ya katanya? Yang mana? Oh iya Mariam, rumah Mariam, Pocong Maria. pocong Mariam. Nah ini gue dapet pocong Mariam. Waktu itu gue kencingin tuh pohon. Sebenarnya gue ngencingin pohon gini kan, kalau kata orang dulu kan ya, lu jangan ngencingin pohon lu, ntar itu lu gede. Nah itu dia, salah satu tujuan gue, biar gede. Tapi jangan sakit, gede lah, biar tambah gede lagi. Itu, tapi jangan sakit ya, gedenya gede mantap gitu. Gede panjang ya? Jangan panjang juga Noy, Oh iya. gede aja, tapi melet. Kuncup gitu. Kuncup. Astagfirullahaladzim, Benoy otaknya ngeres banget nah. Lu buat apa Noy? Terus apa lagi Ken? Banyak sih Ken. Banyak, nggak tahu. Nah, ini pocong nih. Sama ya? Ini pocong beda, Ceng. Gue dapet pocong warna hitam, Ken. Oh, jadi itu di rumah Mariam. Di rumah Mariam, Ken. Pocong hitam ini, Ken. Gue berpikir pocong hitam. Belum ada, Ken, pocong hitam, Ken. Tapi bener-bener pocong. Nah, kayaknya orang bengkel dulunya, Ken. Dia lagi ganti oli mesin, kan yang ada di bawah tuh oli mesin mobil. Terus dia buka, keguyur. Mobilnya jatuh. Terus mobilnya langsung brak, keguyur, hitam. Makanya dia jadi pocong hitam. Disabunin nggak hilang. Hah? Disabunin nggak hilang. Karena 2 hari ngangkatnya. Oh. Jadi mayatnya itu diangkat 2 hari karena mobilnya itu kan begitu tuh. Jadi harus ngangkat mobilnya dulu, baru ngangkat orangnya. Nah ternyata pas diangkat orangnya, itu olinya itu udah nyerap ke pori-pori tubuh. Bisa jadi. Digosokin pakai kit. Gitu ya. Oke, agak bisa. Terus pakai
kelapa tuh sambuknya nggak bisa. Pokoknya banyak dah pakai tisu basah apalagi. Tisu basah dia beli bukan kotakan. Tapi dia beli yang lembaran tisu basahnya tuh. Gede. Baunya juga dipanggul. Nah, dibersihin tetap hitam. Makanya dia ininya jadi hitam kan. Itu awalnya kayak gitu sih kayaknya. Bisa. Kalau enggak jadi ada satu anak nih lewat, orang tua lewat gitu, ibu-ibu. Kalau enggak nih ya, yang tadi kan yang pertama tuh, kenapa dia jadi pocong hitam? Yang pertama tuh dia lagi jalan kan. Jalan ke satu daerah. Nah, di situ ada satu bengkel gede kan. Kebetulan bengkelnya ini kedatangan customer yang dimana motornya itu nggak pernah ganti oli 5 tahun. Bisa. Sampai 5 tahun. Bisa. Si cewek itu gitu-gitu. Nah, Bener. nggak sampai ganti oli 5 tahun kan. Nah, si pocong ini waktu masih hidupnya dia lewat bengkel. Dia lewat bengkel, tiba-tiba, "Mas, ini motor kenapa?" kata tukang bengkelnya. "Motor saya belum pernah ganti oli 5 tahun. "Oh, serius? Saya bisa hidup?" "Ini bisa dibawa ke sini." Dihidupin lah sama tukang bengkel. Deng! Hidup tuh motor. "Oh iya, hidup." Digeber sama tukang bengkel kan. Bener. Nah, orang ibu-ibu ini lewat Ken. Orang ini lewat. Pas digeber, pas banget knalpotnya itu arah ke dia. Pas digeber, fuat, itu oli semua keluar hitam Ken. Bener. Nah, ibunya ini sakit jantung Ken. Nggak tahu ibu atau cowok gitu sakit jantung. Tiba-tiba pas digeber, fuat, itu dari knalpot keluar hitam semua. Kena lah itu si orang itu dan sambil jantungan. Akhirnya pas ngebul, pas dilihat, nah itu kok ada orang, tapi kok hitam semua. Nah, ternyata orang yang lewat itu kena asap dari belum ganti oli selama 5 tahun. Dan akhirnya ibu itu meninggal, mungkin jadinya kayak gini, pocong hitam. Bisa. Bisa jadi. Bisa aja. Lu sering makan bebek lo. Barangan lo. Ini apa lagi nih kayaknya? Tapi pocong hitam. Ah ini. Ini masih sama di rumah Mariam. Ah, kelihatan nggak? Kalau orang yang lihat sih, itu apaan sih kok nggak kelihatan gitu. Nah, gue dapet lihat dem. Ini sih muka cewek. Karena udah gue orak-orak ini pohon, itu nggak ada apa-apa. Mungkin mana sih? Itu yang di kecil ya. Badan itu badan. Nih, Busnya. nih, muka, Oh iya. nih badan. Karena waktu gua kesana gua orak-orak itu nggak ada. Tahu orak-orak nggak lu? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Oh. Gini. Nah itu nggak ada. Ah akhirnya gua dapet sosok pocong ini, hantu Mariam. Jangan-jangan ini si Mariam ya? Tapi putih itu nggak itu. Bener nggak sih men? Ini Mariam men waktu itu. Adik diem bahe, aneh, aneh banget diem banget dia. No komen. Diem bahe tuh orang. Ya, kesurupan ya Bang Adik. Makanya. Nah, Nah ini salah satu pocong yang ada di rumah, di Oh, cuma ini di villa kan. di villa bukan. Kandang ya? kayak pabrik. Jadi waktu itu gua sama Erik ya masuk ke pabrik jamur. Ini kan pabrik jamur nih. Dan tempatnya emang gelap banget, udah nggak ada penerangan apapun. Akhirnya gue sama Erik masuk ke tempat itu dan gue dapet sosok ini. Nah ini salah satu sosok yang gue dapet juga nih Ken. Di rumah Di rumah Mbak Mira, Bamira. Mariam. Oh, Maria. Nih. Oh. Ah, bener kan? Ya kali ini pintu. Pintu siapa begini? Nih. Loh. Wah, tapi ya kalau itu mata satu doang. Dua Ken matanya.
Ini 1, ini 2, ini mulut, ini palanya botak. Habis dari barbershop kali. Setan. Nah itu gue dapat masih di rumah Mariam. Ntar gue yang ini nih, yang keren lah, kan yang lu nggak kirim ke gue ya. Yang ntar. Yang ini, yang foto gue tuh yang solid, tapi gue sengaja kasih yang ini aja biar yang nontonnya mikir itu apa ya gitu. Mana yang foto Teresa itu? Yang menurut gue adalah the best banget sih. Yang mau di Belanda nggak dikirim? Iya, yang di Belanda maksud gue. Oh, yang di itunya kan? Apa mau ambil di Instagram, WhatsApp? Enggak lah, ntar gue ituin aja. Ntar itu aja. Ada gue fotonya mana sih ya? Nih. Nah, nanti Tuh. itu tempel. Ya, pokoknya gini dah ya. Nah ini gue dapet juga di rumahnya, di Belanda yang Teresa itu. Berarti yang di Teresa dapat berapa tuh? 4 atau 5 ya? Gue lupa. 4 atau 5. Gue bete nih, nggak ada yang nemenin rokok. Ada itu? Erik diem aja. Sakit perut. Tumben dia diem aja, karena dia akan berbicara ketika dia dikasih Coca-Cola. Jamin minumnya Coca-Cola dia. Nah jadi begitu. Jadi sedikit ngaconya hari ini, kebanyakan ngaconya, gue menjelaskan tentang fotografi dan mereview beberapa penampakan yang gue dapet. Sebenarnya banyak yang solid, tapi gue kasih yang dikit aja lah, yang banyak. Ini juga udah berapa jam? Ada kali 2 jam ya? Sejam ya? Sejam lebih. Nah kayak gitu. Jadi tadi ini segmennya Blackpot. Apa ya judulnya ya? Beethoven. Bang Giga. Bahas ngalor ngidul, foto ngalor ngidul kali ya. Ya udah gitu aja ya. Dan gitu aja deh. Ya udah gitu aja. Pokoknya buat gini sih emang kalau ngobrol nggak ada temennya tuh biasanya Erik nanya, foto di mana enak kan. Kalau ngobrol sendiri, Eriknya diem aja lagi sakit dia. Kayaknya. Makanya Perut. sakit perut dia. Jadi nanti gue coba sama Erik, gue bahas tentang foto-foto lebih bagus lagi, lebih tertata lagi, lebih keren lagi, dan pokoknya mungkin bisa kalian nikmatin lah ketika ada Erik yang nanya-nanya tentang pengalaman gue dapat foto penampakan dari makhluk gaib. Oke? Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Anjay. Kalau Erik kalau ngomong gimana ya? Asda. Bukan. Amin. Nutupnya gimana dia ngomong? Pokoknya gitulah. Nanti lu ambil aja penutupnya dari Erik. Iya. Ya. Yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nanti lu ambil, lu masukin. Kayak gitu pokoknya. Oke? Gua nggak akan minta. Ya udahlah gitu aja lah. Udah, gitu aja. Oke? Rangers, go green. Closingnya Erik, oke? Whatever it is, I'll see you in the next investigation. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost